Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Di dalam ruangan yang telah hancur berantakan, Klein, dengan topi silinder yang terlempar ke samping dan pakaian yang sudah compang-camping, berada sekitar 4 meter dari Kirchais, makhluk raksasa bersayap kelelawar. Situasinya begitu sunyi, seolah-olah pertunjukan boneka sedang dimainkan. Sebenarnya, Klein masih memiliki cara untuk melakukan sesuatu. Dulu, ketika marionetis Rosago secara paksa mengendalikan dirinya dan Sharon, ia mampu menahan kerasukan Wraith dan menggunakan pengendalian api untuk memanggil api guna menghancurkan bayangan yang ditarik oleh Sharon. Jika saja ia tidak melakukan kesalahan fatal dengan menargetkan Wraith urutan 5, Rosago pasti sudah mengalihkan perhatiannya untuk membunuh Klein, memadamkan peluangnya menggunakan jimat bahasa kekotoran. Kini, meskipun Klein jelas lebih lemah darinya, musuhnya juga hanya satu. Tentu saja, sebenarnya tak banyak yang bisa ia lakukan. Dengan syarat tidak kehilangan kendali atas Kirchais, ia masih bisa bergerak, tetapi tidak boleh terlalu terburu-buru atau terlalu cepat. Ia bisa menggunakan kekuatan Beyonder yang tidak terlalu menguras spiritualitasnya, tetapi ia tak bisa mengalihkan perhatian untuk mengaktifkan item mistis yang dibawanya, atau melakukan gerakan besar seperti menarik pistol. Dan ketika suatu target telah dikendalikan sampai batas tertentu, beberapa serangan bisa mengguncang atau merangsangnya, memungkinkan target tersebut melawan kendali benang tubuh roh dalam tingkat yang lebih besar, bahkan menunjukkan tanda-tanda akan lepas dari kendalinya. Karena itu, Klein harus menunggu. Pada saat itu, detak jantungnya tiba-tiba meningkat, ketika rasa ngeri dan kecemasan yang tak terkendali muncul dalam benaknya. Ia tak bisa menahan diri untuk mencurigai bahwa rekan-rekan Kirchais yang niatnya telah terdistorsi akan segera kembali. Tidak bagus. Emosiku terusik. Klein sempat terkejut sebelum mencoba menggunakan kogitasi untuk secara paksa menenangkan jantungnya yang berdebar. Haha, dia punya gejolak emosi. Kesempatan. Pikiran lambat melintas di benak Kirchais dengan kegembiraan. Lalu, dengan kekuatan Beyondernya, ia mencoba memperbesar rasa ngeri dan kecemasan Gremmen Sparrow, menanam benih emosi dalam dirinya. Selama ia berhasil, ia hanya perlu memicunya sepenuhnya, melumpuhkan lawannya dan membuatnya tak lagi mampu mempengaruhinya. Tidak. Kenapa? Tidak berhasil. Gejolak. Emosinya menghilang. Mata merah darah Kirchais perlahan menyempit, dipenuhi keterkejutan, kewaspadaan, dan amarah. Klein, yang sempat membayangkan telah memberi kesempatan bagi Desire Apostle untuk melakukan serangan balasan, mendapati bahwa tak terjadi apa-apa setelah ia benar-benar menenangkan diri. Tanduk kambing melengkung di kepala Kirchais menyala, tetapi ia tidak mencoba memanfaatkan gejolak emosinya. Beberapa saat kemudian, Klein memahami situasinya secara kasar. Bukan karena Kirchais tak ingin mengendalikan rasa ngeri dan kecemasannya, melainkan karena ia gagal. Sejak ia merasakan gejolak emosi itu, ia butuh beberapa detik untuk mencerna situasi, lalu 2 hingga 3 detik untuk mengambil keputusan. Setelah itu, ia masih perlu waktu tambahan untuk merapikan pikirannya, sebelum menyalurkan kekuatan Beyonder yang sesuai. Semua itu memakan waktu setidaknya 10 detik. Sementara Klein hanya membutuhkan 3 hingga 4 detik untuk menenangkan pikirannya setelah menyadari masalahnya. Karena itu, kekuatan Beyonder Kirchais secara alami gagal memengaruhi musuh yang sudah kembali ke kondisi normal. Sederhananya, penundaannya terlalu lama. Dalam situasi seperti ini, jangan main-main dengan hal yang terlalu rumit. Klein melontarkan sindiran dalam hati, sebelum menekan rasa gembira atas penderitaan musuhnya. 10 detik kemudian, Kirchais akhirnya memahami sumber masalahnya. Ia tak lagi mencoba menargetkan hasrat dan emosi. Sebaliknya, sambil mengepakkan sayap kelelawarnya dengan susah payah, ia mengandalkan tubuh jasmani dan tubuh roh iblis yang kuat untuk melawan kendali benang tubuh roh. Ia mencoba membuat api biru muda yang berputar perlahan mengental menjadi bola api. Klein hampir bisa membayangkan hujan bola api menghantamnya. Ia tak ragu memisahkan sebagian spiritualitasnya dan menjentikan jari menggunakan ibu jari dan jari tengah tangan kanannya.
Pak! Api biru muda itu tiba-tiba membubung sebelum benar-benar terbentuk. Lalu runtuh sepenuhnya, seperti kembang api yang mekar di belakang Kirchhoff. Magician's Flame Controlling. Kirchhoff terus berjuang, tetapi gerakannya makin lambat, menyerupai boneka berkarat. Sementara itu, Klein dengan santai menggeser kakinya untuk menghindari bahasa iblis yang diluncurkan Kirchhoff dengan sekuat tenaga. 3 detik, 2 detik, 1 detik. Klein tiba-tiba berhenti, matanya terkunci pada kepala Kirchhoff yang telah kehilangan tanduk kambing melengkungnya. Saat itu, ia masih membutuhkan 2,5 menit untuk sepenuhnya mengubah Desire Apostle ini menjadi marionetnya, tetapi Klein tak punya rencana seperti itu. Sejak awal, ia memang tak pernah berniat melakukannya. Itu terlalu memakan waktu, dan akan memberi kesempatan bagi rekan-rekan Kirchhoff untuk kembali tepat waktu. Tujuan akhir Klein hanya satu, mengendalikan Kirchhoff sampai batas tertentu, sehingga serangan dalam tingkat tertentu tak akan membantunya lepas dari situasinya. Mata merah darah, ekspresi menyeringai, dan gigi tajam berlumur liur terpantul di mata Klein. Ia membuka mulut dan mengucapkan satu kata, "Bang!" Peluru udara. Peluru udara dari urutan 5. Kekuatan itu sudah sebanding dengan peluru yang ditembakkan dari senapan uap. Bang! Peluru udara itu tepat menghantam dahi Kirchhoff, membuat kepalanya terangkat dan menarik benang tubuh roh. Di antara alisnya muncul lubang berdarah yang tidak terlalu dalam. Itu bukan luka mematikan. Bagi seorang iblis, seorang Desire Apostle, tubuh mereka seakan dilapisi zirah tebal dan keras. Darah serta daging mereka memiliki elastisitas dan daya tahan luar biasa. Bang! 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 Klein terus menciptakan peluru udara sambil membuat suara tembakan, menghantam dahi Kirchhoff berulang kali, hingga perlahan menjadi berantakan menyatu. Pada saat yang sama, ia dengan stabil mengendalikan benang tubuh roh, agar umpan balik tak melemahkan pengaruhnya. Kirchhoff mengeluarkan raungan marah yang terbata-bata, mencoba maju untuk melakukan serangan balasan, tetapi Klein jauh lebih lincah darinya. Dan upayanya untuk mencairkan diri jelas gagal karena kendali benang tubuh roh. Bang! Satu peluru udara menghantam lagi, sepenuhnya menghancurkan dahinya dan menembus otaknya. Bang! 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 Peluru-peluru berikutnya menyusul, satu demi satu. Bang! Tengkorak Kirchhoff akhirnya terlempar, celah-celah hitam memenuhi otaknya. Saat itu, semuanya benar-benar hancur. Aura Slaughterer senilai 9.500 pound itu dengan cepat menghilang. Tetapi ia tak menutup mata, karena ia sudah kehilangannya. Sedikit demi sedikit, ia runtuh ke tanah, sementara Klein berjalan mendekat dan mengulurkan tangan kirinya. 2 mata merah darah terbelah terbuka di tengah sarung tangan itu. Angin dingin dan menyeramkan muncul ketika tubuh roh Slaughterer Kirchhoff, bersama karakteristik Beyondernya yang seperti kabut hitam, melesat menuju Creeping Hunger di tengah jeritan, lalu menempel pada satu jari kosong. Segera, sarung tangan itu kembali menghitam, kali ini, dalam dan murni, menyerupai lapisan demi lapisan titik-titik menggeliat dengan warna yang sama. Klein merasakan perubahan itu selama 2 detik sebelum berjalan menuju jendela yang hancur, merasa agak kecewa sekaligus agak puas. Saat grazing Kirchhoff, ia sebenarnya telah mempertimbangkan kekuatan Beyonder mana yang ia inginkan dan mana yang tidak. Yang tak ia inginkan adalah firasat bahaya seorang iblis, karena itu mengharuskan Creeping Hunger terus aktif sambil mempertahankan jiwa Kirchhoff. Itu berarti ia harus memberi makan sarung tangan itu setiap hari, sangat merepotkan. Selain itu, kekuatan itu juga sebagian tumpang tindih dengan kemampuannya sebagai seer. Adapun apakah firasat bahaya iblis tetap bekerja setelah dijadikan marionet? Klein percaya itu hanya berlaku pada marionet, dan tak ada hubungannya dengan si pengendali. Yang paling ia inginkan adalah menarik kekuatan Beyonder Desire Apostle dalam memanfaatkan gejolak emosi target, atau penggunaan bahasa kekotoran, dengan yang terbaik adalah death, atau corruption. Saat ini, ia cukup beruntung memperoleh 3 kekuatan Beyonder. Salah satunya adalah bahasa kekotoran, tetapi bukan death atau corruption, melainkan slow. Itu memungkinkan semua target dalam radius 7 hingga 8 meter langsung menjadi kebas atau bahkan berhenti, tetapi hanya bisa dipertahankan selama 2 detik. Kekuatan kedua adalah Sword of Lava. Itu dapat menciptakan pedang api dengan daya serang sangat tinggi.
Satu tebasan mampu membelah pilar batu tebal secara langsung, membuat bagian yang terpotong tampak meleleh. Inilah opsi yang digunakan Kirchhoff saat menyerang dengan gila. Yang ketiga adalah Sulfur Fireball. Selain menciptakan ledakan yang cukup kuat, itu juga bisa meracuni manusia dan benda yang terkena api. Jika dipadukan dengan bentuk iblis, 10 hingga 20 bola api bisa diluncurkan sekaligus. Di luar bentuk itu, maksimal 3. Lumayan, kerusakan Sword of Lava terhadap makhluk non-undead atau non-korup jelas lebih tinggi daripada cahaya kesucian milik Priest of Light. Klein tiba di jendela dan kebetulan melihat punggung rekan-rekan Kirchhoff yang mulai menjauh darinya. Mereka belum lepas dari pengaruhnya? Tidak. Setelah waktu selama ini, mereka pasti sudah pulih dan kembali ke sekitar sini. Sekarang mereka kabur? Mereka merasakan kematian Kirchhoff? Agak aneh. Klein menoleh kembali dan melihat mayat Kirchhoff masih dalam wujud iblis. Bentuknya tidak kembali menjadi manusia setelah kematiannya. Ia menatap mayat itu selama 2 detik sebelum menyusun teori. Kekuatan seperti bentuk iblis adalah keadaan yang mendekatkan tubuh pada kondisi kehilangan kendali. Namun, mereka masih memiliki nalar dan bisa kembali selama tetap terkendali. Jika tidak, mereka akan mempertahankan bentuk itu. Klein tak membuang waktu dan mulai menggeledah mayat iblis tersebut. Ia menemukan bahwa pembesaran tubuh Kirchhoff telah merobek semua pakaian dan celananya, membuat dompet dan uangnya berserakan di tanah. Kemudian, semuanya hancur akibat serangan menyelimuti dari bola api dan api sulfur. Saat Klein hendak mengalihkan pandangan, ia tiba-tiba melihat sesuatu berkilau di dada iblis raksasa itu. Itu adalah kristal tipis dan panjang yang terbentuk murni dari darah. Bau sulfur samar menyelimutinya. Apa itu? Klein mengernyit, tak mampu menemukan jawaban. Karakteristik Beyonder Kirchhoff jelas sudah masuk ke dalam Creeping Hunger. Mengapa mayatnya masih menghasilkan sesuatu yang aneh? Pertanyaan melintas di benaknya. Selain itu, sebagai perwira kedua dari King of Immortality, Kirchhoff bahkan tidak membawa item mistis atau artefak tersegel apapun. Itu melampaui ekspektasinya. Setelah berpikir sejenak, Klein yang tidak memiliki jawaban menyimpan kristal darah tipis itu, ketika ia tidak merasakan bahaya apapun darinya. Lalu, ia membungkuk untuk memeriksa wujud iblis Kirchhoff yang telah kehilangan setengah kepalanya. Aku penasaran apakah ini masih bisa ditukar dengan hadiah buruan? Dan kalau bisa, berapa yang akan kudapatkan? Aku juga tidak tahu siapa yang bisa kuhubungi dari pihak militer di sini. Mengirim telegram ke Osken? Bolak-balik seperti itu, ditambah pekerjaannya yang harus ditangani dari jauh, sulit memastikan apakah bisa selesai dalam 3 atau 4 hari. Besok aku sudah akan pergi. Selain itu, jangan lupa potongan untuk perantara. Ia bergumam, berjalan ke samping, mengambil setengah topi tinggi yang jelas hangus, lalu memakainya. Kemudian, ia menyeret mayat iblis yang berat dan besar itu menuju pintu sebelum mengulurkan tangan untuk membukanya. Angin melolong masuk, memecah kesunyian ruangan. Klein mengetukkan ruas jarinya untuk menonaktifkan penglihatan benang tubuh roh, lalu terus menyeret mayat iblis yang menjijikan dan mengerikan itu melewati lorong, menuruni tangga menuju lantai 1. Saat itu, tak banyak orang yang tersisa di bar. Meja dan kursi terbalik, pecahan berserakan di mana-mana. Tempat itu berantakan. Klein melewati tangga yang rusak parah dan memasuki aula utama. Ia menyapu pandangan dan menemukan pemilik bar yang tampak murung di balik konter. Beberapa penjaga bayaran yang disewanya masih tersisa. Sebagian besar sudah kabur. Tap, tap, tap. Klein melangkah mendekat satu persatu, sementara mayat iblis di belakangnya membentur perabotan. Apa yang ingin kau lakukan? Sang pemilik mundur selangkah sambil berteriak sekuat tenaga. Para penjaga bayaran berkumpul, gemetar ketakutan. Mata mereka bergerak liar, tubuh mereka menunjukkan kecenderungan untuk lari kapan saja jika sesuatu terjadi. Klein berhenti, lalu melemparkan mayat Kirchhoff ke depan. Kemudian, dengan suara dalam ia berkata, "Bisakah kau mengklaim hadiah buruan?" Pemilik itu tertegun sesaat. Secara naluriah, ia menurunkan pandangan, lalu melihat mayat iblis besar yang masih menyisakan nyala api biru di sekelilingnya. Ia dan para penjaga bayaran menghirup napas dingin bersamaan.
banyak dari mereka merasa tidak nyata. Ini benar-benar iblis. Selain tidak memiliki tanduk kambing melengkung, wujudnya identik dengan iblis yang digambarkan dalam Alkitab gereja atau kisah mitologi. Bagi orang biasa yang hidup di taman bermain para bajak laut, menyaksikan kekuatan supranatural bukanlah hal langka. Wawasan mereka jelas lebih luas dibandingkan koloni Orafi atau warga tanah inti kerajaan. Namun, sebagai pemilik dan penjaga bar, mereka belum pernah melihat iblis sungguhan. Bahkan, mereka sempat curiga bahwa itu hanya propaganda gereja untuk mencemarkan para beyonder tidak resmi. Dengan susah payah, pemilik itu mengalihkan pandangan dan menatap petualang berwajah dingin berpakaian compang-camping itu. Aku bisa. Mereka seharusnya punya cara untuk memastikan bahwa ini memang Kirchase. Itu Kirchase bukan? Klein menghela napas lega dalam diam dan mengangguk. Pemilik itu ragu 2 detik sebelum memaksakan senyum takut. Namun, mustahil mendapatkan semuanya. Seperti yang kau tahu, ada biaya dalam prosesnya. Biayanya sekitar 30%. Kalau tidak, kau harus menunggu cukup lama. Bagaimanapun, 9.500 pound bukan jumlah kecil. Di dermaga Toscarter, setidaknya butuh seminggu. Itu karena banyak bajak laut sering datang ke sini, dan sering ada petualang yang mengklaim hadiah buruan. Jadi, cadangan uang tunai mereka cukup banyak. Jika kau berada di Pulau Orafi atau tempat lain, mungkin butuh 2 minggu atau bahkan sebulan. 9.500 pound memang bukan jumlah kecil. Klein jelas ingat bahwa di kota Tingen, anggaran bulanan tim Nighthawks hanya sekitar 1.000 pound, dan itu pun dibagi antara gereja dan departemen kepolisian. Ia berpikir sejenak dan bertanya, "Kau mengenalku?" "Ya." Pemilik itu buru-buru mengangguk. Klein menyapu pandangan ke semua orang dan bertanya lagi, "Kau bisa mengetahui di mana aku tinggal?" Ya." Pemilik itu tak berani berbohong. Klein menjawab singkat dengan nada datar dan langsung. "Kirimkan 6.000 pound kepadaku sebelum tengah hari besok." 6.000 pound. Itu kurang dari 70%. Sekitar 600 pound lebih sedikit. Pemilik itu tercengang. Ia tak pernah menyangka petualang gila itu justru menurunkan harga. "Bisa?" tanya Klein lagi. Tambahan 650 pound itu adalah kompensasi untuk bar. Bagaimanapun, ia telah meninggalkan tempat itu dalam keadaan kacau. Namun, tentu saja petualang gila itu tak akan mengatakan hal semacam itu sendiri. Ia yakin pemilik bar bukanlah dermawan. Tak mungkin ia menyerahkan kelebihan itu kepada orang lain. Pemilik itu mempertimbangkan dengan serius sebelum menjawab. "Bisa." Walaupun proses resmi tak secepat itu, ia tak perlu khawatir. Ia berencana meminjam sebagian uang dan menggunakan tabungannya untuk membayar hadiah buruan yang diinginkan Germain Sparrow. Mendapatkan beberapa ratus pound sekaligus bukanlah kesempatan yang akan ia lewatkan. Klein mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu masuk bar. Saat hampir tiba, ia mengeluarkan beberapa koin tembaga kuning dan melemparkannya ke meja bundar kecil yang masih berdiri. Setelah bunyi berdenting, koin-koin itu berhenti berputar. Jumlahnya 8 pence. Tanpa menghentikan langkahnya, sosok Klein berjas hitam segera menghilang dari pintu masuk. "Apa maksudnya itu?" tanya pemilik dengan wajah terkejut dan kosong. Sebagian besar penjaga bayaran menggeleng dengan ekspresi serupa, menunjukkan bahwa mereka tak memahami maksud Germain Sparrow. Hanya seorang penjaga yang tadi berjaga di pintu yang mengernyit berpikir. Lalu ia berkata ragu. Saat pertama masuk, dia mengambil bir seseorang dan melemparkannya ke Kirchase. Itu kompensasi untuk bir itu, sekaligus cangkirnya. Bar kembali terdiam. Meskipun pemilik dan para penjaga sulit menerima penjelasan itu, mereka merasakan firasat aneh bahwa hal tersebut memang sesuai dengan gaya petualang gila, Germain Sparrow. "Setelanku lagi yang hancur." Itu hampir 9 pound. "Untung kali ini aku mendapatkan cukup banyak. Ya, besok aku harus mendapatkan 1 set lagi." Setelah berbelok ke jalan lain, Klein berhenti dan memeriksa dirinya. Ia tidak terburu-buru kembali ke hotel tempatnya menginap. Ia terlebih dahulu mengikuti informasi yang diberikan oleh pemimpin Loenyu Party, Molsona, dan menemukan seorang polisi yang dikendalikan narkoba.
Pria itu membantu geng melakukan berbagai kejahatan kotor, bahkan sampai menyusun rencana membunuh seorang saksi. Ia menyalurkan spiritualitasnya untuk memastikan kejahatan pria itu, sebelum membiarkan Creeping Hunger menikmati pesta sejati hari itu. Setelah itu, Klein kembali ke hotel dengan kereta dan memasuki kamarnya. Setelah menyiapkan altar, ia menggunakan ritual untuk mengirim Creeping Hunger dan kristal darah tipis itu ke atas kabut abu-abu. Duduk di ujung meja perunggu panjang, Klein tanpa ragu mengambil sarung tangan itu dan melepaskan jiwa Priest of Light. Beyonder urutan 5 yang kuat ini berwajah tirus dan berpenampilan anggun. Ia adalah seorang tetua ramah, mengenakan jubah pendeta putih sederhana. Ia membungkuk untuk menyatakan rasa terima kasih kepada eksistensi misterius yang tersembunyi di balik kabut abu-abu. Klein mengangguk lembut sebagai balasan. Lalu ia menciptakan pena dan kertas dan menuliskan pernyataan ramalan. Formula ramuan untuk urutan di atas urutan 7 jalur Sun. Bersandar ke kursinya, ia mulai menggunakan ramalan mimpi untuk berkomunikasi dengan roh itu. Dunia kelabu segera berubah. Ia melihat Priest of Light membuka gulungan kulit kambing kecoklatan di ruangan penuh cahaya matahari. Di atasnya tertulis formula dalam bahasa Vesak kuno. Urutan 6, Notari. Bahan utama: 1 set akar kristal Tree of Elders, 5 bulu burung Spirit Pack. Bahan tambahan: 100 ml jus pohon Radiant Spirit Pack, 1 bunga matahari bertepi emas, 1 bunga matahari bertepi putih, 5 tetes jus pakis aqua. Setelah adegan berhenti beberapa detik, Ria kembali muncul, membentuk aula megah penuh patung emas. Di dalam aula itu, seorang pria yang tertutup cahaya murni sehingga tak bisa dipandang langsung, berkata kepada seorang tetua setengah baya, "Ini adalah formula ramuan Priest of Light. Ingat, usir kegelapan dan pujilah matahari." Tetua itu menerimanya dengan penuh kegembiraan dan membuka kulit kambing kuno tersebut. Urutan 5, Priest of Light. Bahan utama: jengger merah ayam fajar, sebuah batu kecemerlangan putih murni. Bahan tambahan: 5 gram rosemary, 7 tetes jus citron berjari, 10 ml air batu, 60 ml darah raja ayam fajar. Ritual: dalam kegelapan murni, kubur seluruh tubuhmu dalam es yang biasanya tidak mencair, sebelum meminum ramuan. Adegan itu segera menghilang tanpa konten tambahan. Klein tidak terkejut. Ia tahu bahwa jika menyangkut domain demigod, 7 gereja biasanya langsung menyediakan ramuan dan ritual tanpa memberikan formula. Saat itu, sosok Priest of Light hampir sepenuhnya memudar karena penyaluran roh paksa. Ekspresi sakitnya mereda saat ia mengangkat kepala dan merentangkan tangan seolah memeluk cahaya matahari. "Pujilah matahari," ucap Priest of Light dengan hikmat sambil menutup mata. Itulah kata-kata terakhirnya. Tubuh rohnya dengan cepat terurai dan jatuh ke dalam kabut abu-abu sebelum sepenuhnya menghilang. Seorang penganut yang soleh. Klein menghela napas dalam hati. Setelah itu, ia mengingat apa yang dilihatnya dalam mimpi dan mencatat formula tersebut. Bahan utama notari adalah kristal akar Tree of Elders. Aku ingat ramuan psikiatris milik Nona Justice membutuhkan buah Spirit Pack. Dari kelihatannya, jalur spektator dan Sun mungkin dapat dipertukarkan pada urutan tinggi. Kesulitan ritual Priest of Light bagi kebanyakan orang adalah menemukan es yang biasanya tidak mencair, tetapi berbeda bagi Little Sun. Mengubur seseorang hidup-hidup dalam kegelapan murni di tanah yang ditelantarkan para dewa, bisa menyebabkan seseorang menghilang. Harus ditemukan cara untuk menghindarinya. Usir kegelapan dan pujilah matahari adalah metode aktingnya. Klein berpikir sejenak sebelum mengambil kristal darah yang dihasilkan dari tubuh Kirchase. Setelah beberapa detik pertimbangan, ia menuliskan pernyataan ramalan yang sesuai dengan serius. Asal-usulnya. Mengangkat benda itu dan secari kertas, Klein kembali melantunkan mantra pelan dan memasuki mimpi. Dalam dunia kelabu dan buram, ia melihat kapal layar raksasa Death Announcer dengan haluan dan buritan yang melengkung tinggi. Ia melihat Kirchase memanjat tangga tali lunak dan tiba di geladak. Begitu Desire Apostle itu menginjakkan kaki, kabut hitam lengket memancar dari celah geladak. Bau busuk koruptif memenuhi udara, menyelubungi Kirchase dan mencemari serta merusak semua benda berkilau di tubuhnya, termasuk tubuhnya sendiri. Gas itu dengan cepat menyusut dan masuk ke dadanya. Warnanya perlahan berubah merah,
seolah noda darah. Akhirnya, semuanya kembali normal. Kirchais berlutut dan berkata kepada geladak, "Kehendakmu adalah kehendakku, wahai Death Announcer yang agung." Setelah itu, adegan hancur dan Klein membuka mata. Ia duduk tegak dan menatap kristal darah tipis dan panjang itu. Death Announcer itu hidup, artifak tersegel dengan sifat hidup. Kristal ini adalah sumber kendalinya atas para awaknya, dan ia membawa kekuatan koruptif yang kuat. Karena itu, item mistik tingkat rendah akan tercemar olehnya,